Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Sehat? Amin. Amin. Yang sehat boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya. Nah, hari ini kita akan ibadah untuk Tuhan. Kakak percaya kalian semua diberkati, kalian semua sehat, kalian semua kuat, kalian semua dalam lindungan Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, dan dengan waktu yang begitu istimewa Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah kami ya Bapa pada hari Minggu ini. Tuhan berkati kami sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan yang tuntun, biar tangan Tuhan yang melawat. Biarlah Bapa senantiasa kasih-Mu melingkupi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami mau buka telinga, hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengar firman-Mu juga sebentar ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami. Ampuni dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan jalan bersama dengan Tuhan. Ajak mama, ajak papa, ajak kakak. Kita sama-sama jalan beserta dengan Yesus. Amin. Ayo tepuk tangan. Sambil gerak jalan. Sama-sama kita naikkan pujian ini adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, sambil tepuk tangan, haleluya. Bersukacita untuk Tuhan. Ayo buat barisan kita ke sebelah kiri. Sama-sama jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Yang masih bersukacita, kakak mau lihat tangannya, boleh dilambai-lambaikan. Haleluya. Sepertinya masih ada yang belum melambaikan tangan. Boleh lebih bersukacita lagi, lambaikan tangannya adik-adik. Haleluya. Kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita masih bernyanyi, kita masih bersukacita, kita masih mau bersorak untuk Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Yuk kita bilang panjang muka. Itu adalah panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. No, panjang sabar, itu anak Tuhan. Boleh bertepuk tangan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kita adalah ciptaan yang spesial. Kita tinggal di rumahnya Tuhan. Kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, anak monyet di atas pohon,
anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya apa adik-adik? Namanya gajah. Ya, panjang tangan itu pencuri. No, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang tangan itu pencuri. No, panjang sabar itu anak Tuhan. Haleluya. Kakak percaya semuanya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang tidak akan mencuri. Anak Tuhan yang selalu tinggal di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baiklah adik-adik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab firman-Mu yang berkata, Engkau tetap beserta kami, kapanpun dimanapun kami berada. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini adik-adik. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini adik-adik untuk Tuhan. Dengan sepenuh hatimu katakan firman-Mu ya Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan tak pernah jauh dari kita. Firman Tuhan ada tinggal di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini adik-adik dari awal. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
adik-adik, ya hari ini sebelum Kakak Novi menceritakan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Berkati kakak sekolah minggu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti Bapa, kami dapat memahami Bapa, bahkan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan cerita hari ini. Doa kami, haleluya, amin. Ya, jadi hari ini Kakak Novi akan cerita tentang kisah Elia dan janda di Sarfat. Cerita ini terdapat di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24. Nah, untuk hari ini ceritanya Kakak Novi akan apa ya? Akan memutarkan sebuah video animasi untuk cerita kisah Elia dan janda di Sarfat. Jadi, Kakak Novi harap adik-adik di rumah duduk yang tenang, telinganya dipasang yang baik-baik, matanya harus melek-melek biar bisa memahami video animasi untuk kisah ini. Ini dia videonya. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Oke, adik-adik, jadi itu tadi video animasinya. Bagaimana? Adik-adik sudah memahami? Sudah? Sudah pasti. Oke. Jadi untuk kisah Elia dan janda di Sarfat, Kakak Novi akan menyampaikan 3 bentuk iman yang dilakukan oleh janda Sarfat di tengah keterbatasannya itu, sehingga menjadikan janda itu istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertindak atas hidup janda itu. Karena kan adik-adik sudah tahu bahwa janda itu dia bukan orang kaya, hidupnya susah, tetapi dia tetap menolong Elia. Yang pertama, untuk bentuk imannya, yang pertama yaitu mengasihi sesama. Kakak Novi bacakan ya. Di dalam kemelaratannya, janda ini tidak segera mengalami mujizat Tuhan. Di dalam penderitaan ia harus mengalami ujian iman dengan menerima seorang asing di tengah kesusahannya. Orang itu siapa? Ayo, siapa? Siapa? Ya, Elia. Jadi, janda itu menolong Elia. Padahal, janda itu lagi susah hidupnya. Tetapi,
Karena sikap ramahnya, menurut janda itu tidak ada alasan untuk tidak mengasihi dan menolong orang lain. Itulah yang pertama. Poin kedua, yaitu bertindak dengan iman yang besar. Apa? Bertindak dengan iman yang besar. Ya, janda Sarfat tak hanya menyambut Elia dengan ramah, tetapi ia juga menurut ketika diperintahkan Elia untuk membuat apa? Membuat roti. Padahal rotinya tidak cukup rotinya. Tepungnya kan tinggal sedikit, minyaknya juga tinggal sedikit. Adik-adik boleh baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 12. Nah, untuk bentuk iman ini, janda Elia tidak hanya mencari alasan untuk menolak permintaan ini. Dia memberikan semua yang dia punya kepada Elia dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa perkataan Elia bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Ia membuktikan iman yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Coba adik-adik buka Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, yang ketiga. Apa? Oke, yang ketiga bentuk imannya itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tindakan janda ini memberi seluruh miliknya kepada Elia, membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang sangat besar kepada Tuhan. Memang saat itu Elia terkesan hanya mementingkan perutnya, karena waktu itu kan Elia begini berkata kepada janda itu, saya melihat tepung di tempayanmu, bolehkah kamu memberikan saya roti, membuatkan saya roti karena saya lapar. Padahal kan tepungnya janda itu tinggal sedikit, cuman cukup untuk janda itu bersama anaknya untuk makan. Tetapi waktu itu Elia ingin kan, dia tidak mementingkan janda itu sesaat. Nah, tetapi pada kenyataannya saat itu Tuhan Yesus bekerja memelihara hidup janda Sarfat. Lebih dari sebelumnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang setia. Di dalam memberi, janda ini diberi dalam ia menyalurkan berkat, ia menerima berkat. Seperti ucapan Yesus dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Yang dimana kan adik-adik tahu, janda ini memberi kepada Elia, padahal punyanya tinggal sedikit, tetapi Tuhan membalas apa yang janda ini lakukan. Tuhan Yesus memberkati janda ini berlipat-lipat kali ganda. Ucapan Elia pun terjadi. Tepung dan minyak janda itu tidak berkurang dan bahkan dapat mencukupi makan mereka beberapa waktu lamanya. Itu terdapat di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 sampai 16. Oke. Nah, jadi adik-adik, Kakak Nopi harap untuk kisah cerita hari ini itu adik-adik dapat memahami ya. Yang pertama tadi bentuk iman yang adik-adik bisa dapat dari janda Sarfat. Yang pertama apa? Mengasihi sesama. Oke, yang kedua, bertindak dengan iman yang besar. Yang ketiga, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oke, nah bukan cuman kita bisa ambil dari tindakan iman janda itu, kita juga bisa mengambil dari tindakan iman yang dilakukan Elia, yaitu iman menurut seseorang untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, di dalam keterbatasan, dalam ketaatan kepada perintah Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia tetap hidup hidupnya tetap untuk setia kepada Tuhan. Hidupnya selalu rendah hati, dia taat kepada Tuhan Yesus. Oke. Jadi untuk hari ini kisahnya sampai di situ. Adik-adik harus memahami ya. Kalau bisa harus menjadi pelaku firman Tuhan. Contoh yang dilakukan oleh Elia,
harus mencontoh apa yang dilakukan oleh janda Sarfat. Oke, jadi Kakak Novi hari ini mau memberitahu kepada adik-adik bahwa kasih kepada Tuhan tidak pernah kehilangan balasannya. Barang siapa mengasihi dan mengutamakan Tuhan, tidak pernah ditinggalkannya. Soal berapa besar balasan Tuhan dan apa wujud balasan Tuhan kepada kita, itu kedaulatan Tuhan. Hanya saja bertindaklah senantiasa dengan iman dan kepercayaan. Dan adik-adik di rumah harus percaya bahwa Allah itu akan melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita. Jadi kalau kita hidup menurut Tuhan, kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, ya betul. Seperti tadi juga, Tuhan kan katakan kepada Elia, jangan khawatir, kamu akan selamat. Elia tidak akan dibunuh siapa? Dibunuh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan kan baik kepada orang yang setia kepada Tuhan Yesus, seperti Elia dan janda di Sarfat. Oke adik-adik, sekian dari Kakak Novi. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Bapa, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami Bapa, memberkati mama papa Tuhan Yesus, memberkati lingkungan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Bapa, anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan Yesus, anak yang taat kepada orang tua Bapa, anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat ibadah sekolah minggu ke depannya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami segera mungkin Bapa dapat beribadah di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, bersama katakan amin. Oke adik-adik, sampai bertemu.